Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, khatamil anbiya, afdalin nasi ajma'in, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa azzarahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita senantiasa berusaha mensyukuri semua karunia Allah dalam berbagai bentuknya yang tiada terhingga. Mensyukurinya berarti meyakini bahwa nikmat-nikmat itu Allah akan tambah. Tambahannya kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia kita, kemuliaan-kemuliaan dalam kehidupan akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tuntunannya, bimbingannya kita ingin menyempurnakannya sehingga kita kelak termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kajian tafsir pada kali ini kita akan bahas surat Maryam, yaitu dari ayat 41 sampai dengan ayat ke-60. Ayat-ayat ini dikategorikan oleh para ulama sebagai ayat-ayat yang berbicara tentang para nabi, khususnya tentang Nabi Ibrahim, khususnya tentang bagaimana Nabi Ibrahim berdialog, berkomunikasi dengan ayahandanya tercinta. Dialognya, komunikasinya adalah tentang iman. Dan itu pembicaraan terbaik, itu komunikasi terbaik manakala kita selalu berbicara, membahas, berdialog, berkomunikasi tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini pula sesungguhnya adalah tentang kesungguhan Nabi Ibrahim, kesungguhan mencintai ayahandanya, kesungguhan ingin agar ayahandanya juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 41 surat Maryam. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah wahai Muhammad, perintahnya kepada Nabi, tapi sungguh perintah itu juga kepada kita umatnya yang sekarang membaca Al-Quran. Wahai Muhammad, ceritakan kepada sahabatmu, sahabat menceritakan kepada tabi'in, tabi'in seterusnya. Kita sekarang pun menceritakan kepada keluarga kita, sahabat kita, anak-anak kita. Ceritanya apa? Kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Beliau dikatakan oleh Allah siddiqan nabiyya, seorang yang sangat membenarkan wahyu Allah, membenarkan semua yang Allah katakan, dan beliau adalah memang seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah awal kisahnya tentang bagaimana Nabi Ibrahim nanti akan berkomunikasi, berdialog dengan ayahandanya. Awal dialog adalah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahandanya, Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahandaku, bahasanya ya abati. Ada kata ya abi atau ya abati. Ya abati berarti wahai ayahandaku yang aku sayangi, yang aku kasihi. Seperti juga Nabi Ibrahim berkata kepada anandanya yang ia cintai, Nabi Ismail, ya bunayya, wahai anakku yang aku sayangi, yang aku kasihi. Ia berkata kepada ayahandanya dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang lembut.
dengan menunjukkan kasih sayangnya untuk ayahandanya. Ya abati, wahai ayahandaku yang aku sayangi, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak dapat menolong sedikit pun. Syekh As-Sa'di menuturkan bahwa inilah pembuka dialog. Inilah muqaddimatut takhatub, yaitu dengan bertanya, namun pertanyaannya adalah pertanyaan dengan bahasa yang lembut. Demikian juga pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang masuk akal, yang logis. Ayahandanya menyembah berhala, maka Nabi Ibrahim bertanya, kenapa yang ayahanda sembah itu malah tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong? Disitulah ayahandanya terdiam dengan pertanyaan dari anandanya. Nabi Ibrahim melanjutkan pertanyaannya, melanjutkan ajakannya untuk ayahandanya yang ia sayangi. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, wahai ayahandaku, sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku sebagian ilmu yang itu tidak dianugerahkan kepada selainku. Karenanya aku sampaikan ilmu yang aku dapatkan dari Allah. Ketika engkau wahai ayahandaku mengikuti aku, maka aku pun insya Allah akan menunjukkan ayahanda ke jalan yang lurus. Siratan sawiyya artinya siratum mustaqim. Siratum mustaqimah artinya adalah jalan lurus. Jalan lurus berarti adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu jalan yang lurus kata para ulama karena diridhoi oleh Allah. Amal soleh itu jalan yang lurus. Semua yang diridhoi oleh Allah, yang dilakukan oleh hamba-hambanya, berarti hamba-hamba itu sedang menempuh jalan yang lurus. Untuk itu selalu kita bermohon di dalam suratul Fatihah, di dalam sholat-sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah hamba, tunjukkanlah kami selalu ke jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim maknanya juga as-sirat as-sawi, jalan yang lurus artinya yang diridhoi oleh Allah. Buktinya, praktisnya adalah ibadah-ibadah, amal soleh, dan akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Nabi Ibrahim masih melanjutkan yang ia sampaikan kepada ayahandanya, yaitu dialog yang ketiga. Ia katakan, wahai ayahandaku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Allah yang Maha Pengasih. Seseorang yang melakukan syirik, perbuatan syirik kepada Allah, khususnya syirik yang besar, asyirkul akbar, berarti ia telah menyembah selain Allah. Tidak ada yang disembah selain Allah menurut ayat ini, melainkan itu adalah perbuatan syaitan. Karena syaitan memang ingin menyesatkan, ingin menjerumuskan manusia. Caranya dengan berbagai cara. Dibuatlah hal-hal yang tidak sesuai. Dihiasilah keburukan-keburukan seolah-olah kebaikan. Termasuk penyembahan berhala ini dikategorikan min amalis syaitan. Termasuk salah satu dari perbuatan syaitan. Khamr min amalis syaitan. Minuman keras termasuk perbuatan syaitan. Berzina termasuk perbuatan syaitan. Semua yang bertentangan dengan amal yang diridhoi oleh Allah. Bahkan bertentangan dengan akal sehat manusia. Bahkan bertentangan dengan kemuliaan, kebaikan. Itu semuanya perbuatan syaitan. Nabi Ibrahim mengingatkan bahwa beribadah kepada syaitan, menyembah syaitan itu tidak selalu dengan sujud, ya,
melakukan persembahan, tetapi semua amal jika kemudian bertentangan dengan yang diridhoi oleh Allah dikategorikan perbuatan syaitan. Padahal syaitan itu selalu melakukan durhaka kepada Allah, selalu melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, maka dikatakan innasyaitan kana lirrahmani 'asiya. Syaitan itu memang selalu durhaka. Maka kita tidak mau durhaka kepada Allah dengan mengikuti langkah-langkah syaitan. Subhanallah, kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam amat sangat besar. Kesabaran ini menunjukkan kasih sayangnya, kata para ulama, karena ia tetap masih terus melanjutkan ajakannya dengan bahasa yang tetap ia jaga, bahasa yang lembut, apalagi dengan ayahandanya. Masya Allah, ia katakan, wahai ayahku, aku khawatir jika ayahanda melakukan perbuatan ini terus-menerus, maka ayahanda akan ditimpa azab dari Allah yang Maha Pengasih, sehingga nanti ayahanda akan menjadi teman bagi syaitan. Bahasa yang sangat luar biasa, bahwa azab yang Allah akan timpakan adalah terhadap perbuatan-perbuatan syaitan. Dan orang yang mengikuti syaitan berarti berteman dengan syaitan. Karenanya diingatkan pula adalah di berbagai ayat-ayat Al-Quran, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syayatin. Diingatkan pula di berbagai ayat-ayat Al-Quran, innasyaitana lakum aduwwum mubin. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Dalam berbagai hadis Rasulullah SAW juga diingatkan bahwa syaitan selalu berusaha menggoda, menggelincirkan, menjerumuskan manusia. Innan nas khuliqa hunafa fajtalathumus syaitan, atau fajtalathumus syayatin. Sungguh manusia Allah ciptakan dalam keadaan lurus, dalam keadaan bersih, dalam keadaan baik. Namun syaitanlah yang merusak, yang mengotori. Syaitanlah yang menjadikan manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemanan manusia dengan syaitan itulah yang mengakibatkan manusia terbawa dengan syaitan. Bahkan di ayat ini, ayat yang ke-45, diingatkan bahwa pertemanan itu bisa membawa kepada pertemanan di akhirat. Pertemanan di dunia akan membawa kepada pertemanan di akhirat. Misalnya di surat Az-Zukhruf ayat 67 juga Allah ingatkan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Pertemanan seseorang di dunia bisa menjadi permusuhan di hari kiamat kelak, kalau pertemanan itu bukan berdasarkan takwa. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, di antara 7 golongan yang akan mendapat naungan di hari kiamat kelak adalah 2 orang yang bersahabat, yang bersaudara, yang saling mengasihi, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka saling mengasihi karena Allah, berarti selalu berusaha untuk membawa kebaikan-kebaikan, berusaha selalu bersama dalam kebaikan, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih tentang bagaimana Nabi Ibrahim berusaha untuk mengajak ayahandanya, berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ia ingin ayahandanya mendapatkan kemuliaan. Ayat 46, disinilah baru Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan oleh ayahandanya, atau barulah ayahandanya setelah mendengar ayahandanya mengatakan kepada putranya, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ayahandanya berkata, Ibrahim, apakah engkau benci kepada berhala-berhala ini? Apakah engkau benci dengan Tuhan-Tuhan ini? Engkau jika tidak berhenti mengajak aku, maka aku akan rajam kamu, dan karenanya tinggalkan aku
dengan waktu yang lama? Jawaban yang sangat singkat dari ayahandanya, karena bahasa Nabi Ibrahim bahasa santun. Ajakannya adalah ajakan yang benar, ajakan yang diterima oleh akal yang sehat. Ajakannya tidak mengada-ngada, tidak berlebih-lebihan. Ajakannya adalah sungguh menunjukkan bagaimana Ibrahim ingin kebahagiaan untuk ayahandanya. Maka ayahandanya pun menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan bahasa Nabi Ibrahim. Begitulah kita dalam berbicara dengan orang. Jika kita menggunakan bahasa yang halus, yang lembut, orang pun akan menggunakan bahasa yang halus dan lembut. Dan siapapun yang memuliakan orang, dia akan dimuliakan. Tetapi siapa yang menghinakan, maka ia pula akan dihinakan. Kaidahnya demikian dalam kehidupan ini. Meskipun demikian, tetap saja ayahandanya tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim. Bahkan ia mengancam untuk merajam anaknya jika masih kemudian tidak mau mengikuti ya Tuhan-Tuhan yang disembah oleh ayahanda Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan beliau meminta, cukup anakku, sampai di sini hubungan kita. Aku akan meninggalkan kamu dalam waktu yang cukup lama. Para ulama mengatakan wahjurni maliyah. Ini menunjukkan ya dalam tanda kutip memang sudah tidak ada titik temu antara Nabi Ibrahim dengan ayahandanya. Ayahandanya pun ya memahami sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Tapi persoalan keyakinan adalah persoalan di dalam hati. Persoalan iman adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia katakan wahjuri maliyah, sudah cukup. Engkau berarti tidak suka dengan Tuhan-Tuhanku. Karenanya sudah, tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Disinilah terjadi perpisahan antara Nabi Ibrahim dengan ayahandanya. Perpisahannya adalah perpisahan karena memang keduanya tidak berada dalam keimanan yang sama. Dan begitulah cara Al-Quran memberikan kepada kita bimbingan agar kita menjaga keimanan keluarga kita, keimanan anak-anak kita. Karena itulah tanda bahwa kita betul-betul ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, bahwa kita menjalankan firman Allah di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim pun kemudian dengan bahasa yang menunjukkan kemuliaannya, memuliakan pula ayahandanya. Ia berkata, salamun alaik, semoga tetap keselamatan terlimpah kepadamu wahai ayahandaku. Aku tidak berhenti dengan mengajak saja, tapi aku akan memohon ampun untukmu kepada Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala amat sangat baik kepadaku. Ada yang mengatakan maknanya adalah sungguh ayahanda pun telah berbuat baik kepadaku. Ia ingat jasa orang tuanya. Ia ingat tentu sepanjang itu betapa ayahandanya membesarkannya, memberikannya seluruh kebutuhannya hingga ia besar, hingga ia juga dapat memahami kebaikan-kebaikan. Namun karena ayahandanya tidak menerima ajakannya, tinggal satu cara dia, yaitu berdoa kepada Allah, memohon ampun untuk ayahandanya. Memohon ampun merupakan ya solusi yang terbaik, merupakan juga dakwah yang terbaik, ajakan yang terbaik. Ketika sudah tidak mungkin ada kata kesepakat, titik temu, maka kita memohon kepada Allah agar Allah berkenan mengampuni kesalahan-kesalahan. Allah pula berkenan memberikan selalu petunjuk ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayahandanya minta, jauhkan aku dan tinggalkan aku, maka Nabi Ibrahim mengatakan, aku siap meninggalkan dan menjauhkan darimu ya ayahandaku, dan juga bukan hanya dari dirimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Imam Ibnu Katsir mengkaitkan dengan surat Al-Mumtahanah, di mana Allah mengabadikan uswah hasanah Nabi Ibrahim alaihissalam
di ayat yang keempat, yaitu bagaimana ia tetap sayang, tetap bakti kepada orang tuanya, namun ia tentu meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang tuanya manakala itu dalam rangka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Itu diabadikan di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, bahwa sungguh ada uswah hasanah, teladan yang sangat baik dari Nabi Ibrahim ketika ia berlepas diri dari yang disembah oleh ayahandanya dan kaumnya karena mereka telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di surat yang lain juga Allah mengingatkan bagaimana hubungan anak dengan orang tua. Bakti tetap wajib dijalankan oleh anak. Berbuat baik, ihsan wajib dijalankan. Tapi jika terkait dengan masalah syirik, maka wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka menginginkan kita berbuat syirik, maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan diikuti. Tapi kalau yang disampaikan kebaikan, maka wajib mengikuti semua kata orang tua kita. Bahkan di ayat 48 di sini Allah mengingatkan bahwa Nabi Ibrahim akan berdoa kepada Allah. Dan mudah-mudahan kata Nabi Ibrahim, aku tidak termasuk yang kecewa dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syaqiyah menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim sangat yakin doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Dan begitulah keyakinan para nabi, doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Karena kita juga dituntun oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdoa, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalian berdoa kepada Allah dan yakin bahwa kalian dikabulkan doa-doa kalian. Keyakinan merupakan adab. Keyakinan merupakan syarat bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Namun di sini doa Nabi Ibrahim tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena doanya adalah ayahandanya tidak mendapatkan hidayah dari Allah dan ayahandanya tetap dalam keadaan musyrik hingga ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari dialog antara Nabi Ibrahim dengan ayahandanya yang berakhir perpisahan, yang berakhir keduanya kemudian berpisah, masing-masing menjalankan kehidupan sesuai dengan yang diyakininya. Ayat 49, ketika Nabi Ibrahim sudah menjauhkan dari mereka, yaitu kaumnya, dari ayahandanya dan seluruh masyarakatnya, serta dari apa yang disembah selain Allah, maka Nabi Ibrahim tentu merasa berat karena jauh dari orang tua, jauh pula dari keluarganya, kerabatnya, dan masyarakatnya. Maka disitulah kabar gembira Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah anugerahkan dua nabi. Yang pertama Nabi Ishak alaihissalam dan kemudian Nabi Yakub, dan yang membahagiakan wa kullan ja'alna nabiyya, kedua-duanya juga dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, Allah menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim dua putra yang dua-duanya soleh, bahkan Nabi Ishak dan Yakub. Ini tidak menafikan di ayat yang lain bahwa Allah lebih awal menganugerahkan kepadanya Nabi Ismail alaihissalam. Berarti 3 putra Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim sebagai anugerah yang tiada terhingga. Para ulama tafsir memahami ketika Nabi Ibrahim alaihissalam harus berpisah dengan ayahanda yang ia cintai, maka Allah ganti dengan sekian banyak keluarga yang juga mulia, yaitu putra-putranya yang seluruhnya ada nabi. Tentu ini kemuliaan bagi Nabi Ibrahim alaihi salam, dan mereka ini adalah merupakan anugerah dari rahmat Allah. Wa wahabna lahum mir rahmatina. Anugerah terbesar namanya rahmat, dan anugerah dari rahmat terbesar adalah anak-anak keluarga yang soleh dan solihah. Betul, ada anugerah rahmat Allah bernama harta, bernama materi, bernama kenikmatan.
Tapi tentu jika dibandingkan dengan anugerah keluarga, anugerah anak, anugerah keturunan, anugerah sahabat yang soleh dan soleha, yang tertinggi nilainya adalah anugerah manusia-manusia dekat dengan kita. Dan yang dekat dengan kita adalah manusia-manusia mulia, manusia-manusia soleh dan soleha, khususnya anak-anak kita, keluarga kita yang Allah janjikan surga Aden di surat Ar-Ra'd 23 dan di surat Ghafir ayat yang ke-8. Kita sangat berharap dan memohon kepada Allah kesolehan anak kita, kesolehan keturunan kita, kesolehan istri dan suami kita, itulah yang membawa kita dipertemukan kembali dengan mereka di dalam surga Aden Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah juga menganugerahkan kepada keturunan Nabi Ibrahim nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Allah menyebutkan di ayat 50, wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, kami jadikan mereka semua buah tutur yang baik dan mulia. Subhanallah. Kita sangat berharap kematian kita, kewafatan kita nantinya akan dikenang kebaikan-kebaikannya, menjadi buah tutur yang baik-baik saja untuk manusia. Fulan subhanallah dahulu ya banyak beribadah, fulan dikenal oleh masyarakat orang yang dermawan, yang rajin berinfak, membantu, orang yang soleh, orang-orang yang akhlaknya mulia, sehingga dikenang itulah juga menjadi warisan yang sangat mulia, dan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenang para nabi Allah dengan kebaikan-kebaikannya. Yang kita sebut tentang nabi, kebaikan-kebaikan. Yang kita sebut tentang para sahabat, kebaikan-kebaikan. Para tabi'in, yang kita sebut dari para ulama kita, dari orang-orang tua kita, dari guru-guru kita, dari para pendahulu kita, adalah kebaikan-kebaikan. Begitulah juga yang Allah sampaikan tentang para nabi sebagai anugerah kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Semua nabi setelah Nabi Ibrahim bergaris keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Nabi Yuna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah yang sangat tiada terhingga, rahmat yang tertinggi. Allah hadirkan para nabi dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan demikian juga mereka tentu yang diingat, yang dikenang oleh siapapun adalah kebaikan-kebaikan, buah tutur yang baik. Itulah yang menjadikan kita juga ya berharap semua yang sudah kita lakukan nanti akan dikenang, diingat oleh orang-orang setelah kita. Namun yang diingat, yang dikenang adalah kebaikan-kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selesailah bagaimana Nabi Ibrahim dengan ayahandanya, dan bagaimana akhir dari keduanya yang Allah sampaikan di surat Maryam dari ayat 41 sampai dengan ayat 50. Ayat 51 berbicara tentang Nabi Musa alaihi salam. Wahai Muhammad, ceritakan pula kisah Nabi Musa. Setelah perintah wadkur fil kitabi Ibrahim, sekarang wadkur fil kitabi Musa. Ceritakan pula wahai Muhammad kepada sahabatmu, ceritakanlah kepada umatmu. Dan berarti kita sedang mendengarkan ceritanya, membaca ceritanya, yaitu kisah Nabi Musa yang ada di dalam Al-Quran. Dia adalah seorang yang sangat terpilih, dan ia adalah seorang Rasul dan juga seorang Nabi. Allah gabungkan antara kemuliaan Rasul dengan kemuliaan Nabi, karena hakikatnya dalam pandangan para ulama akidah bahwa Nabi dan Rasul itu berbeda tapi sama. Maksudnya adalah kedua-duanya manusia pilihan Allah. Namun para Rasul diberi oleh Allah anugerah, yaitu syariat yang baru. Sedangkan para Nabi melanjutkan syariat Nabi sebelumnya atau Rasul sebelumnya. Maka kaidahnya setiap Rasul pasti Nabi. Tapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Nabi Musa adalah Rasul, juga adalah Nabi. Berarti ada syariat yang dilanjutkan oleh Nabi Musa dari Nabi sebelumnya. Dan Nabi Musa dianugerahi oleh Allah syariat yang khusus untuk beliau sebagai karunia, sebagai tanda kerasulannya.
Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyyah wa rasul, nabi dan juga rasul. Nabi Adam adalah nabi, tapi bukan rasul. Ya, karena beliau nabi pertama, tidak melanjutkan ya syariat dari nabi-nabi sebelumnya. Kaidah itu berlaku karena disitulah Allah menyampaikan di ayat 51, Nabi Musa adalah juga seorang rasul dan seorang nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kemuliaan Nabi Musa. Allah khusus panggil dari sebelah kanan gunung Tursina atau gunung Sinai. Ya, kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Di ayat yang lain disebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Kekhususan Nabi Musa, Allah langsung bercakap-cakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Kekhususan Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya, karena ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah ia ditemani oleh Harun. Allah mengingatkan di sini wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu Harun nabiyyan. Dan ini juga permintaan Nabi Musa alaihissalam. Beliau meminta di surat Toha, waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, anugerahkan kepadaku pendamping, teman yang menemaniku, yang menguatkanku dalam berdakwah, yaitu Nabi Harun. Kenapa? Huwa afsahu minni lisana. Bahasa Nabi Musa adalah karena Nabi Harun lebih fasih dalam berbicara, lebih fasih dalam menyampaikan pandangan. Padahal Nabi Musa sangat berharap ada Nabi pula yang menemaninya, yang menguatkannya dengan bahasa-bahasa, dengan lisan yang lebih fasih, sehingga mudah dipahami oleh orang banyak. Dan begitulah saudaranya adalah Harun, dan beliau juga seorang Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kuatkan dengan Nabi Harun agar Nabi Musa alaihissalam dapat menjalankan dakwanya dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah itu Allah berbicara pula, menyampaikan pula kepada Nabi Muhammad agar kisah Nabi Ismail itu juga diceritakan kepada kita. Kenapa? Karena banyak hikmahnya, karena banyak pelajaran darinya. Wadhkur fi kitabi Ismail, setelah wadhkur fi kitabi Ibrahim, wadhkur fil kitabi Musa, ketiga wadhkur fil kitabi Ismail. Ceritakan wahai Muhammad kisah Nabi Ismail di dalam Al-Quran. Ia adalah shadiqal wa'di. Ia seorang yang selalu benar dengan janjinya, memenuhi janjinya, dan dia juga seorang rasul dan seorang nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar Nabi Ismail selain nabi juga rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kekhususan dari Nabi Ismail yang disampaikan di surat Maryam ayat 55. Dia selalu menyuruh keluarganya untuk menunaikan sholat, menunaikan zakat. Dan dia adalah seorang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan pula di surat Toha, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk menunaikan sholat. Dan karena sholat ini berat, bersabarlah ketika menunaikannya. Atau karena ya kita memerintah anak untuk sholat itu membutuhkan kesabaran, maka Allah perintahkan bersabar dalam mendidik, dalam menyuruh, dalam mengajak, dalam memerintah anak-anakmu untuk menunaikan sholat. Kisah Nabi Ismail alaihissalam Allah abadikan di dalam Al-Quran. Salah satu yang menonjol, salah satu yang Allah jadikan pelajaran, sholat dan zakat, itulah perintah yang senantiasa beliau sampaikan kepada keluarganya. Dan sholat serta zakat merupakan ibadah yang utama. Sholat ibadah fisik kita, zakat ibadah harta kita. Keduanya adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan agar Nabi Muhammad menceritakan kisah Nabi Idris alaihissalam. Dia adalah seorang yang suka dengan kebenaran, mencintai kebenaran, dan dia adalah seorang Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mengangkatnya di kedudukan yang tinggi. Warafa'nahu makanan 'aliyya. Seluruh nabi-nabi tadi adalah bagian dari nabi-nabi Allah, sebagian dari nabi-nabi Allah yang jumlahnya hanya Allah yang maha mengetahui. Namun disinilah
Kesimpulan dari kisah para nabi adalah di ayat 58. Mereka semuanya adalah orang-orang yang telah diberi nikmat. Yaitu siapa yang telah diberi nikmat? Yang paling tinggi adalah para nabi, yaitu dari keturunan Nabi Adam. Kemudian juga mereka yang dibawa oleh Nabi Nuh di atas bahteranya. Kemudian dari keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Israel, yaitu Nabi Yakub. Dan kemudian dari siapapun yang kami berikan petunjuk dan kami pilih. Allah menyampaikan di ayat 58 sebagai catatan terakhir tentang kisah para nabi-nabi Allah. Semuanya Allah tinggikan derajatnya, semuanya Allah muliakan. Dari mulai Nabi Adam, berikutnya kemudian nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Yakub. Semuanya adalah orang-orang terpilih dan orang-orang yang membawa petunjuk Allah kepada seluruh manusia. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis. Ciri orang-orang mulia, orang-orang soleh, orang-orang yang mengimani Allah dan ayat-ayatnya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kemuliaan, ayat-ayat kebaikan dari Allah yang Maha Pengasih, mereka langsung saja sujud dan menangis. Inilah ayatus sajdah, ayat yang disebut oleh para ulama dengan ayat yang apabila kita baca atau mendengarnya kita disunahkan untuk sujud. Sujudnya namanya sujud tilawah, yaitu sujud karena membaca atau mendengarkan bacaan yang disebut dengan ayatus sajdah. Jumlahnya adalah 15 ayat di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surat Maryam ayat 58. Ada di surat Al-Hajj 2 ayat. Ini khusus surat Al-Hajj. Ada 2 ayat sajdah. Di surat Al-Alaq juga ada ayat sajdah. Dan di beberapa ayat-ayat yang lain yang jumlah seluruhnya adalah 15 ayat. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan para nabi, memuliakan orang-orang solihin, orang-orang solihat. Salah satu tanda kemuliaannya, mereka selalu sujud kepada Allah, selalu patuh kepada Allah, selalu mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun begitulah kehidupan ini, begitulah sunnatullah dalam kehidupan. Setelah orang-orang terbaik dari kalangan para nabi, kata Allah, datanglah setelah itu mereka yang mengabaikan sholat dan hanya memperturutkan nafsunya. Karenanya mereka tentu akan tersesat di dunia, dan di hari kiamat kelak mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Inilah keadaan, inilah sunnatullah. Sunnatullahnya adalah Al-Zariyat ayat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasang. Kata Imam Ibnu Katsir, ada langit, ada bumi, ada baik, ada buruk, ada siang, ada malam, ada surga, ada neraka. Di sini setelah Allah bahas orang-orang paling mulia, para nabi, dengan kemuliaan-kemuliaan yang sangat banyak. Kemudian setelah itu ada orang-orang yang tidak mengikuti kebaikan mereka, malah mereka mengabaikan sholat dan hanya memperturutkan nafsunya. Baginda Nabi SAW mengingatkan, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang berakal itu, kata baginda Nabi, adalah yang mampu menundukkan nafsunya dan ia beramal untuk akhiratnya. Amal dunia kita hakikatnya amal akhirat. Bekerjanya kita di dunia hakikatnya untuk kebaikan akhirat. Ibadah kita, amal soleh kita, kebaikan kita, infak sedekah kita yang kita jalankan di dunia, hakikatnya pula untuk kebaikan akhirat kita semuanya. Begitulah sunnatullah, ketetapan Allah, ketentuan Allah dalam kehidupan. Namun kita sangat yakin dan selalu kita memohon kepada Allah, Allah tetapkan yang terbaik untuk kita, keluarga kita, sahabat kita, yang terbaik untuk dunia kita, yang terbaik pula untuk akhirat kita. Kenapa? Karena ayat yang ke-60 Allah juga menyebutkan pengecualian.
Benar ada orang yang mengabaikan sholat, orang yang memperturutkan nafsu, namun tetap saja ada peluang bertobat kepada Allah. Illa man taba wa amana wa amila shalihan faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Melainkan ketika mereka berbuat salah, mereka tidak menjalankan perintah Allah, mereka segera bertobat, kemudian mereka meningkatkan imannya dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka Allah menerima tobat mereka. Dan karena mereka sudah bertobat dan Allah menerima tobat mereka, layaklah mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan pernah dirugikan sedikit pun oleh Allah. Allah memaafkan kesalahan masa lalu manusia jika benar-benar taubatan nasuha. Dan ini peluang, dan inilah yang terbaik Allah hadirkan untuk kita semuanya, yaitu pintu taubat. Pintu taubat Allah dibuka siang dan malam. Dalam hadis Nabi SAW sampai mengingatkan, Allah menengadahkan tangannya di waktu malam untuk mengampuni dosa hambanya yang melakukan kesalahan di siang hari. Allah mengendahkan tangannya di waktu siang untuk mengampuni dosa hambanya yang berbuat salah di waktu malam. Dan taubat terbuka luas siang dan malam 24 jam. Dan taubat berlaku sepanjang hidup kita, atau sampai roh berada di dalam kerongkongan kita, sampai matahari, kata Rasul, terbit dari sebelah barat. Berarti waktu untuk bertobat amat sangat besar, amat sangat luas. Kita manfaatkan tentunya anugerah yang bernama taubat ini, anugerah peluang untuk kita bertobat yang Allah bukakan siang dan malam untuk kita jadikan pertobatan yang nasuha di sisi Allah, sehingga kesalahan kita Allah ampuni, dan tadi Allah insya Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita, bersama suami dan istri kita, bersama sahabat-sahabat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sahabat semuanya yang mengikuti kajian tafsir ini, kajian Al-Quran ini, mendapatkan syafaat dari Al-Quran, khususnya jemaah Majelis Ta'lim Al-Kautsar, ibu ketua, semua para pengurus Majelis Ta'lim Al-Kautsar. Mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan Allah, keberkahan dari Allah, dan insya Allah selalu mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dimudahkan oleh Allah urusannya, disehatkan lahir dan batinnya, dan kelak kita akan bertemu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.